Negara tiga jurus pukulan berat AS, ekonomi Tiongkok sempoyongan. Konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas. Pemerintah Tiongkok mulai menunjukkan sinyal ingin bernegosiasi, namun tetap dengan syarat bahwa AS harus mencabut tarif 145% lebih dulu. Sebaliknya, Presiden Trump menegaskan tidak akan mundur tanpa imbalan balik yang signifikan. Tujuan utama AS adalah agar perusahaan-perusahaan Amerika bisa masuk ke pasar Tiongkok secara adil, tanpa eksploitasi oleh rezim Partai Komunis Tiongkok. Konflik ini telah berubah menjadi perang psikologis antara Trump dan Xi Jinping. Baik AS maupun Tiongkok berusaha tidak tampak kalah, namun tekanan berat justru menimpa ekonomi Tiongkok. Menurut Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, ekonomi Tiongkok kini tengah lunglai, ekspor turun, pabrik tutup, dan pengangguran diperkirakan mencapai puluhan juta. Bessent bahkan menyebut tarif AS seperti embargo ekonomi yang memukul keras sistem PKT. Tiongkok, kata Bessent, memiliki model ekonomi yang sangat tidak seimbang. Trump menerapkan strategi tiga jurus, tarif tinggi, pelanggaran regulasi domestik, dan tekanan perdagangan. Strategi ini terbukti efektif melemahkan fondasi ekonomi PKT. Perjanjian dagang tahap pertama yang ditandatangani sebelumnya oleh Tiongkok dan AS banyak dilanggar, seperti janji membuka pasar keuangan dan membeli produk pertanian AS. Masalah internal Tiongkok juga bertumpuk. Sektor real estate ambruk, jutaan apartemen kosong tak terjual, permintaan domestik lemah, dan angka pengangguran pemuda mencapai lebih dari 20%. Banyak pabrik mengurangi produksi atau tutup. Perusahaan-perusahaan mulai menarik investasi dari Tiongkok dan memindahkan pabrik ke luar negeri. Akibat ketidakpastian, kepercayaan publik mulai terguncang, memicu unjuk rasa kecil yang meningkat. Secara global, Tiongkok juga berusaha menggalang negara-negara selatan untuk melawan dominasi AS. Namun upaya ini kurang berhasil karena negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara dan Amerika Latin, mulai merasakan dampak negatif dari praktek dumping Tiongkok. Bahkan di sektor teknologi, termasuk chip dan AI, PKT dihambat oleh blokade AS. Sementara itu, serangan drone oleh kelompok Houthi yang didukung Iran ke Bandara Ben Gurion di Israel memperburuk situasi geopolitik. Israel menuduh keterlibatan langsung Iran dan Tiongkok dalam mendukung milisi di Timur Tengah. Video militer menunjukkan pesawat angkut Tiongkok mengirimkan bantuan ke Hizbullah di Lebanon, dan ledakan besar di pelabuhan Iran juga diduga terkait bahan kimia bantuan dari PKT. Ini membuka front baru tekanan terhadap Beijing yang semakin terlihat terisolasi. Di sisi lain, AS juga tengah melakukan reformasi militer besar-besaran yang difokuskan pada perang drone. Dalam 5 tahun, setiap divisi militer AS akan dilengkapi sekitar 1.000 drone untuk keperluan tempur, logistik, dan pengintaian, menghindari penggunaan komponen dari Tiongkok. Ini bagian dari transformasi menyeluruh menghadapi ancaman dari PKT dan Rusia. Strategi energi juga menjadi bagian penting dari tekanan AS. Trump mengumumkan sanksi bagi siapapun yang membeli minyak dari Irak, yang notabene adalah pemasok utama bagi Tiongkok. Sanksi ini menyasar langsung jalur energi Beijing yang bisa memicu krisis pasokan jika sistem transportasi dan BUMN minyak Tiongkok disanksi. Dari sisi perdagangan, perusahaan-perusahaan AS kini mulai mengurangi ketergantungan terhadap manufaktur Tiongkok. Contohnya Mattel, produsen boneka Barbie, kini hanya memproduksi 40% barangnya di Tiongkok, menurun 10% dari tahun lalu. Trump mengatakan masyarakat AS rela membayar lebih untuk produk dalam negeri demi mengembalikan industri ke tanah air. Penilaian strategi Xi Jinping terhadap AS juga dianggap keliru. Awalnya PKT yakin warga AS tidak akan sanggup hidup tanpa barang murah dari Tiongkok. Namun kenyataannya, dukungan publik AS terhadap kebijakan Trump justru meningkat. Jejak pendapat menunjukkan warga AS bersedia membayar lebih untuk produk buatan lokal demi keamanan ekonomi jangka panjang. Anggota Kongres AS, Greg Murphy, mengatakan bahwa tindakan Trump bukanlah sekedar taktik pemilu, melainkan respon terhadap ambisi PKT yang sudah lama melanggar aturan perdagangan global. Ia menyebut PKT telah mencuri teknologi, menyalahgunakan sistem WTO, dan menciptakan ketergantungan AS di sektor medis dan teknologi tinggi. Sekarang adalah saat yang tepat bagi AS untuk membalikan keadaan dan memperkuat kemandirian nasional. Kombinasi dari tiga jurus AS, tekanan psikologis, kekuatan militer modern, dan dominasi energi telah mengguncang ekonomi dan posisi global Tiongkok. Ketidakseimbangan internal dan tekanan eksternal terhadap PKT dalam posisi bertahan. Sementara itu, strategi AS di bawah Trump menunjukkan bahwa konfrontasi kali ini bukan hanya soal tarif, tapi perebutan dominasi masa depan global.